Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan tentang sistem pemilu pada Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pemilu merupakan pesta demokrasi 5 tahun yang diselenggarakan di Indonesia sebagai ajang kesempatan bagi rakyat untuk memilih calon pemimpin baik tingkat legislatif maupun eksekutif sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan negara. Di Indonesia sendiri sudah 12 kali melaksanakan pemilu, baik secara tidak langsung maupun secara langsung, maupun pemilu serentak dengan berbagai macam bentuk model kepemimpinan yang dilahirkan dari hasil pemilu ini. Hal ini dapat dilihat perjalanan sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia dari zaman Orde Lama, Orde Baru, dan zaman Reformasi. Nah, pertama ini sistem pemilu pada Orde Lama. Nah, pemilu pada Orde Lama ini pertama dilaksanakan tanggal 29 September 1955 ini pemilihan parlemen. Kemudian tanggal 15 Desember 1955 itu pemilihan konstituante. Nah, landasan hukumnya pemilu pertama ya ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan menerapkan asas langsung, bebas, jujur, kebersamaan, umum, dan rahasia. Nah, untuk sistemnya sendiri, sistem penghitungan itu penetapan anggota parlemen, yaitu adalah jumlah total penduduk Indonesia dibagi 300.000 kemudian dibulatkan. Nah, penetapan anggota konstituante, yaitu dengan jumlah total penduduk Indonesia dibagi 150.000 kemudian dibulatkan. Nah, pemilu ini untuk memilih parlemen diikuti oleh 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi masyarakat, dan 48 perorangan. Nah, hasil akhir pemilu parlemen ini dimenangkan oleh PNI atau Partai Nasional Indonesia dengan perolehan 8.434.653 suara dan 57 kursi di parlemen. Nah, untuk konstituante itu diikuti oleh 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi masyarakat, dan 29 perorangan. Nah, pemilu konstituante ini dimenangkan oleh PNI juga dengan perolehan 9.070.218 suara dan 119 kursi di konstituante. Nah, kegagalan sistem pada pemilu Orde Lama ini, nah kegagalan sistem demokrasinya diakibatkan dengan adanya pertentangan dari segi konsep. Satu visi menghendaki sistem demokrasi liberal dengan paham individualistik serta perlindungan HAM, dan di sisi yang lain itu menghendaki sistem demokrasi terpimpin dengan paham kekeluargaan dan gotong royong. Nah, setelah dilakukan negosiasi panjang, pada akhirnya Indonesia menganut demokrasi liberal yang disebut dengan demokrasi parlementer karena pemerintahan di bawah kekuasaan parlemen. Nah, dalam sistem demokrasi parlementer ini, susunan menteri kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Nah, sedangkan kedudukan seorang presiden itu hanya sebagai simbol negara. Kemudian sistem pemilu pada Orde Baru. Nah, sistemnya sendiri pada Orde Baru pada tahun 1966, sistem demokrasi Indonesia mengalami perubahan. Dengan berakhirnya Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan dengan demokrasi terpimpin dan lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dengan demokrasi Pancasila. Nah, disinilah terjadi pergeseran model demokrasi diganti dengan sistem feodalisme yang bertujuan untuk menyatukan birokrasi negara dan militer dalam satu komando, serta menyingkirkan partai massa yang dianggap membahayakan stabilitas kekuasaannya. Nah, untuk pemilu pertama pada Orde Baru ini dilaksanakan tanggal 5 Juli tahun 1971 dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia atau luber atas dasar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota Badan Pemusyawaratan Rakyat, Badan Pemusyawaratan atau Perwakilan Rakyat, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Pemilu 1971
menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup yang diikuti 9 partai politik dan satu organisasi masyarakat. Jadi sistemnya itu proporsional tertutup, kami masih memilih partai. Nah, dalam pemilu ini ada 460 kursi parlemen yang diperebutkan dengan rincian 360 dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat, sedangkan yang 100 diangkat dari kalangan angkatan bersenjata dan golongan fungsional presiden. Nah, hasilnya pemilu ini dimenangkan oleh Golkar dengan perolehan 34.348.673 suara dan 236 kursi di parlemen. Nah, sistemnya pada tahun 1975, pemerintah mengeluarkan kebijakan fusi dan melarang partai politik beroperasi di pedesaan, sehingga Golkar sebagai organisasi masyarakat itu bebas dan leluasa di segala penjuru untuk memobilisasi massa. Nah, imbas dari kebijakan ini membuat partai politik harus merapatkan barisan dalam satu ideologi. Nah, kemudian menghasilkan 2 partai politik dan satu Golkar, golongan satu dan satu golongan karya, yaitu PDI. Nah, ini hasil fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murka. Nah, dan kemudian ada P3, nah ini hasil dari fusi Partai NU, Parmusi, Perti, PSII, dan Golkar. Kemudian pemilu kedua pada masa Orde Baru. Ini dilaksanakan tanggal 2 Mei 1977 dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975, nah, perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat. Nah, sistem pemilu yang digunakan ini adalah dengan sistem proporsional tertutup dan diikuti oleh 2 partai politik dan satu Golkar yang bertarung dalam memilih anggota DPR, DPRD, Kabupaten, dan DPRD Provinsi. Nah, sistem perhitungannya ini dengan stelsel daftar atau pembagian total suara dari masing-masing wilayah dibagi dengan electoral quotient. Nah, pemilu 1977 ini ada 460 kursi parlemen yang diperebutkan dengan rincian 360 dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat dan 100 dari kalangan angkatan bersenjata dan golongan fungsional presiden. Nah, hasil akhirnya pada pemilu 1977 ini dimenangkan oleh Golkar dengan perolehan 39.750.956 suara dan 232 kursi di parlemen. Kemudian pemilu ketiga pada masa Orde Baru ini dilaksanakan 4 Mei 1982. Asasnya masih sama, yaitu luber. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang perubahan atas Undang-Undang tahun 1969. Nah, tentang pemilihan umum Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Rakyat. Nah, pelaksanaan pemilu ini menggunakan sistem sama, yaitu proporsional tertutup diikuti 2 partai dan satu Golkar. Nah, hasilnya pemilu 1982 ini dimenangkan Golkar dengan 48.334.724 suara dan 242 kursi di parlemen. Untuk mengokohkan kekuasaannya pada masa Orde Baru ini, memberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya, mewajibkan organisasi masyarakat dan partai politik harus berasas tunggal, yaitu Pancasila. Nah, hal ini juga berdampak kepada P3, di mana harus mengganti asasnya dari Islam menjadi asas Pancasila dan dari lambang Ka'bah menjadi lambang bintang. Kemudian pemilu keempat pada masa Orde Baru ini dilaksanakan tanggal 23 April 1987 dengan asas masih sama, yaitu luber, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 dan atas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota Badan Permusyawaratan Rakyat atau Perwakilan Rakyat. Nah, pemilu ini menggunakan sistem sama, proporsional tertutup, diikuti 2 partai politik dan satu Golkar. Nah, perolehan kursi parlemen ini sama, masih berdasarkan stelsel daftar atau pembagian total suara dari masing-masing wilayah dengan electoral quotient. Nah,
Pemilu ini Golkar mengalami kemenangan yang signifikan dan P3 mengalami kekalahan, sementara PDI mengalami kenaikan dalam perolehan suara. Nah, pemilu 1987 ini ada 500 kursi di parlemen dengan rincian 400 dipilih langsung oleh rakyat, 100 oleh anggota diangkat oleh presiden. Nah, hasil akhirnya ini menempatkan Golkar sebagai pemenang dengan perolehan 62.783.680 suara dan mendapatkan 299 kursi di parlemen. Dan pemilu kelima pada masa Orde Baru ini dilaksanakan tanggal 9 Juli 1992 dengan asas masih sama yaitu Luber. Nah, dasar hukumnya yaitu masih sama dengan pemilu 1987. Nah, pemilu ini dilaksanakan berdasarkan TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1988 tentang GBHN dan TAP MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 1988 tentang pemilu. Nah, pemilu 1992 ini Golkar sebagai pemenang itu memperoleh 66.599.331 suara dan 282 kursi di parlemen. Kemudian keenam ini masa terbaru yaitu 29 Mei 1997. Asasnya masih sama yaitu Luber. Nah, dengan TAP MPR berdasarkan TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1993 tentang GBHN dan ketetapan MPR nomor 3 garis miring MPR 1993 tentang pemilu serta Undang-Undang nomor 5 tahun 1996 tentang pemilu. Nah, pemilu ini menggunakan proporsional daftar calon tertutup di dua partai politik dan satu Golkar. Nah, perolehan kursi parlemen ini berdasarkan sudah terdaftar sama-sama. Hasil akhir pemilu 1997 ini digunakan oleh Golkar dengan perolehan 84.187.907 suara dan 325 kursi di parlemen. Nah, pemilihan umum pada masa Orde Baru ini sejak 1997 ini hanya memilih anggota parlemen, sementara presiden dan wakil ini dipilih langsung oleh MPR. Nah, setelah pemilu 1997 ini, Soeharto menjadi presiden kembali. Kemudian ada gerakan oposisi mulai menguat dan lahirnya gerakan mahasiswa dan terjadi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu penyebab gerakan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan secara besar-besaran yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah sehingga membuat Presiden Soeharto ini lemah dan berhenti dari jabatannya pada tahun 1998. Nah, kemudian sistem pemilu era reformasi. Awal reformasi. Nah, reformasi ini ditandai dengan peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, pada reformasi ini menjadi babak baru untuk menghidupkan kembali demokrasi yang telah lama terdominasi oleh sistem politik sentral. Nah, pada masa reformasi ini, demokrasi mulai bersemi dan kehidupan bangsa dan bernegara itu mulai hidup, ditandai dengan perombakan sistem hukum di Indonesia termasuk membentuk undang-undang pemilu, partai politik, dan kedudukan parlemen. Nah, pemilu pertama era reformasi ini dilaksanakan tanggal 7 Juni 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum dengan asas demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau luber dan berdil. Nah, pelaksanaan pemilihan anggota legislatif ini menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon masih sama, yaitu tertutup, yang diikuti 48 partai politik dengan perhitungan suara terbanyak dari setiap daerah itu tingkat 2 dan mendapatkan minimal satu kursi di DPR RI sebagai bentuk keterwakilan. Nah, ada 141 partai yang terdaftar sebagai peserta pemilu, namun hanya 48 partai politik yang lolos dan ikut sebagai peserta pemilu. Nah, sebagian besar partai baru atau partai di luar parlemen yang dibentuk oleh masa pada Orde Baru. Nah, hasil akhir pemilu 1999 ini digunakan oleh PDIP dengan perolehan 35.689.073 suara dan 154 kursi di DPR. Kemudian diikuti dengan yang kedua yaitu Partai Golkar dengan perolehan suara
23.741.749 suara dan 120 kursi di parlemen. Pemilihan anggota presiden sendiri itu dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1999 melalui sidang MPR dan menunjuk Abdurrahman Wahid atau Gusdur itu sebagai presiden yang didukung poros tengah dengan perolehan 373 suara dan Megawati memperoleh 313 suara. Nah, pada akhir tahun 2000-an, tahun 2000, para elit politik merasa kecewa dengan sikap politik Abdurrahman Wahid sehingga pada tanggal 23 Juli tahun 2001 MPR menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid dan menunjuk Megawati menjadi presiden. Nah, kemudian pemilu kedua pada era reformasi ini pemilu pertama yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan legislatif dan eksekutif. Nah, pemilihan anggota legislatif ini dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 dengan asas Luber Jurdil yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Nah, pemilu legislatif ini menggunakan proporsional dengan daftar calon terbuka. Jadi sudah tidak mencoblos partainya lagi atau memilih partainya lagi, tetapi memilih langsung calon. Nah, kemudian pemilu tahun 2004 ini diikuti oleh 24 partai politik dan hanya 16 partai politik yang mendapatkan kursi di DPR. Nah, hasil akhir pemilihan legislatif ini 2004 ini dimenangkan oleh Golkar dengan perolehan 24.461.104 suara dan 128 kursi. Nah, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden sendiri, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden menggunakan sistem 2 putaran atau two-round system dan ambang batasnya itu 50% suara. Nah, pada putaran pertama itu dilaksanakan 5 Juli 2004, itu diikuti oleh 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, karena pada putaran pertama itu belum ada calon yang memenuhi syarat 50% suara, maka dilaksanakan putaran kedua pada tanggal 20 September 2004 dengan 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapat suara terbanyak pada putaran pertama. Nah, hasil akhir pemilihan presiden ini tahun 2004 ini dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla dengan perolehan 69.266.350 suara atau 60,60% 60 atau 0,62% suara. Kemudian pemilu ketiga pada era reformasi ini dengan pemilihan langsung oleh rakyat melalui untuk pemilihan legislatif dan eksekutifnya itu pada tanggal 9 April 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Asasnya yaitu Luber Jurdil. Nah, pemilu legislatif ini sistemnya proporsional terbuka. Nah, pada pemilu tahun 2009 ini diikuti oleh 38 partai nasional. Setelah dilaksanakan pemilihan, hanya 9 partai yang memenuhi ambang batas dan memiliki kursi di parlemen. Nah, hasil akhir dari pemilihan legislatif 2009 ini digunakan oleh Partai Demokrat dengan perolehan 21.703.137 suara dan 148 kursi di parlemen. Nah, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden sendiri dilaksanakan tanggal 8 Juli 2009 berdasarkan asas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dengan sistem 2 putaran sama dengan tahun 2004. Nah, ini diikuti oleh 3 calon presiden dan wakil presiden. Namun pada pemilu ini hanya dilaksanakan 1 putaran karena telah memenuhi syarat 50% suara. Nah, dari hasil akhirnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2009 ini masih dimenangkan oleh pasangan SBY dan Budiono. Perolehan suaranya yaitu 773.847.562 suara atau 60,80% suara.
Nah, kemudian pemilu keempat, yaitu era reformasi, ini masih langsung dipilih oleh rakyat, baik eksekutif maupun legislatif. Nah, untuk legislatifnya ini dilaksanakan tanggal 9 April 2014 berlandaskan undang-undangnya, ini Undang-Undang Nomor 8 tahun 2014 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Nah, dalam Nomor 8 tahun 2012 ini menyebutkan untuk dapat menjadi peserta pemilu mensyaratkan keterlibatan 30% perwakilan perempuan sebagai pengurus partai di tingkat pusat. Nah, untuk legislatif 2014 ini menggunakan sistem proporsional terbuka dengan parliamentary threshold. Nah, peserta pemilu 2014 ini diikuti oleh 12 partai nasional, dan setelah dilakukan pemilihan hanya 10 partai yang memenuhi ambang batas 3,5% suara. Nah, hasil akhirnya pada pemilihan legislatif 2014 ini dimenangkan oleh PDIP dengan 223.681.471 suara dan 109 kursi di parlemen. Nah, untuk pemilihan presidennya sendiri itu dilaksanakan tanggal 9 Juli 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan sistem 2 putaran dengan menggunakan sistem presidensial threshold sebagai ambang batas pencalonan. Nah, pemilu 2014 ini diikuti oleh 2 pasangan calon presiden. Nah, maka pemilu dilaksanakan hanya 1 putaran karena telah memenuhi syarat 50% suara. Nah, hasil akhir pada pemilu 2014 ini dimenangkan oleh pasangan Jokowi Dodo dan Yusuf Kala dengan perolehan 70.997.833 suara atau 53,15% suara. Dan pemilu kelima pada masa reformasi ini merupakan pemilu serentak pertama yang dilaksanakan untuk pemilu legislatif dan eksekutif dalam waktu bersamaan. Nah, pemilu 2019 ini diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 atas asas luber-berdil serta KPU sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan prinsip nasional tetap dan mandiri. Nah, pelaksanaan pemilu 2019 ini berdasarkan putusan MK nomor 14 PUU 11/2013 hasil judicial review atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Nah, peserta pemilu 2019 ini diikuti oleh 14 partai dan hanya 9 partai yang mendapatkan kursi di parlemen. Nah, hasil akhir pemilu legislatif ini dimenangkan oleh PDIP dengan perolehan 27.053.961 suara dan mendapatkan 128 kursi di parlemen. Nah, untuk pemilihan presidennya sendiri itu dimenangkan oleh pasangan Jokowi Dodo dan Haji Ma'ruf Amin dengan perolehan 85.607.362 suara atau 55,50%. Nah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 ini sebagai dasar hukum pada pemilu 2019. Dalam praktiknya masih terdapat titik perdebatan yang mengatur antara tentang presiden threshold sebagai ambang batas pencalonan dan presiden dan wakil presiden. Kesimpulannya, yakni masa transisi Indonesia ini belum mampu mematangkan pemikiran demokrasi yang permanen. Nah, hal ini tandai dengan masih lemahnya produk hukum yang dihasilkan. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi itu penting untuk membangun etika, moralitas, kepribadian elit politik agar sistem demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Karena perdebatan politik dan demokrasi ini selama ini tak mampu menyebutkan para elit politik bahwa demokrasi adalah sebuah proses berjalan sejak tingkat individual. Nah, apabila prinsip demokrasi ini sudah matang di tingkat individualnya, mungkin akan mudah diaplikasikan dalam komunitas politik yang bersifat praktik, sehingga akan berdampak pada perubahan sistem demokrasi di Indonesia lebih baik. Nah, solusinya adalah perbaikan sistem demokrasi dan pemilu serta perbaikan undang-undang yang mengatur tentang pemilu secara rinci dan jelas dan kokoh dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Jadi itu bisa
menyampaikan kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.